cantikan siapa? Saya sama mama kandungnya Nizam. Ya, cantikan saya kan? Gak apa-apa, saya gak cantik. Setidaknya saya sangat menyayangi anak saya dan tidak pernah menyakitinya. Pesan ujian keun sing sabar. Padahal mah geus puguh cantikan teteh. Ibu kandungna. Keun antep sina ngawak-wak si ibu eta mah. Benarkah ayah kandung korban bernama NS, bocah Sukabumi, adalah psycho? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Saya Ridwan Sang, founder Niteni Serah Diri, sekaligus penulis bukunya berjudul Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Dan hari ini saya launching buku terbaru saya berjudul Kepepet Question, kecerdasan yang lahir dari tekanan. Bagi kalian yang ingin mendownloadnya secara gratis untuk preview ebooknya, silakan kalian download di link bio TikTok saya. Jadi silakan sebelum nonton video ini diklik dulu ya, download ebooknya sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas ayah kandung dari NS ya. Kita akan bedah secara faktual menggunakan 7 lapis ya, ilmu Jawa kuno, yang dengan pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi pada jiwa ayah kandung NS? Apakah dia psycho? Kalau saya analisa, ayah kandungnya ini inisialnya S ya. Ini ada 5 huruf ya. Lahirnya tanggal 15 ya. Ini kalau saya hitung, ini Jumat Kliwon, Neptunnya ini 14. Dalam naskah kuno Serat Centini, waton ini disebut Satria Wibawa, yaitu energi kepemimpinan yang netral, bisa menjadi pelindung atau penghancur. Dan ini ada simbol kekuasaan dan ambisi ya di dalamnya. Kelihatannya orangnya lempeng-lempeng aja ya, orangnya tegas ya. Tapi di dalamnya ini ada aura hitam. Nah, ini memang harus ditelusuri lebih dalam lagi dengan cara diwawancarai atau diinterogasi. Ini simbol kosmiknya dia adalah macan putih mata merah. Ini sebenarnya orangnya punya wibawa dan disegani di rumahnya. Tapi di sisi lain, ya, dia adalah predator. Pertanyaannya, apakah dia berpotensi psikopat? Kalau saya cek dari hitungan nama dan tanggal lahirnya, ini ada 2 jenis gangguan ya. Ini gila saben ya. Ini akibat tekanan hidup, ada gila sejati di bawaan lahir. Ayah NS ini sepertinya masuk ke gila sejati ya, setara dengan psikopat yang ada di psikologi modernnya. Tapi ini secara spiritual, karena ini adalah wahana setan ya. Jiwa asli sudah mati, digantikan oleh entitas lain. Nah, kita bisa lihat ya, tanda-tanda yang terekam di dimensi paralel. Jadi matanya ini kosong saat marah ya. Tidur nyenyak setelah kekerasan. Terus dia tuh tidak pernah merasa bersalah. Jadi ya biasa aja. Anak iku titipan, duduk tumbal. Jadi bisa jadi NS ini adalah tumbal ya dari dosa yang ada di sebuah rumah tangga, yaitu di rumahnya. Untuk berikutnya kita lihat ya berita mendatang, karena ada hal lain yang tidak kalah mengejutkan. Jadi silakan nantikan video saya berikutnya. Ayo kita update kasus almarhum Nizam lagi. Ini ada beberapa cuplikan video viral berkaitan dengan Nizam ketika masih sakit di rumah, dan ketika disamperin ibu tirinya sambil badannya menggigil si Nizamnya, sambil disuruh istighfar. Tetapi ketika memang sudah sakit seperti ini, sudah ada penanganan dulu tidak? Sudah dibawa ke rumah sakit atau belum? Itu yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua, mulai kesini juga semakin terlihat mau ibu tirinya, mau bapak kandungnya atau ibu kandungnya, ya menurut saya pribadi semua rada-rada gitu ya. Ibu kandung Nizam pernah disiram pakai air panas oleh bapaknya Nizam. Oh iya, buat kalian yang bingung tentang Raja dan Nizam, itu adalah satu orang, yaitu almarhum Nizam. Karena kedua orang tuanya memanggil Nizam itu dengan sebutan Raja. Dan tak hanya pendugaan minum air panas oleh ibu tirinya Nizam, ternyata histori ibunya Nizam pernah disiram pakai air panas.
Berikut pengakuannya. bahkan di sembor air panas juga pernah, nggak tahu sampai sekarang juga nggak ada bekasnya dari sini juga, di belakang. Maksudnya disiram Pakai air panas, air habis dimasak. habis dimasak. Mengejutkan, kuasa hukum Ibu Tiri Nizam Syafi Ibu tegaskan, Tiri dari Ibu NS Tiri ini adalah korban. sebenarnya dia adalah korban. Pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Ini ada orang yang merancang. Ini ada orang yang merancang dan pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Begini, pertama saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini tidak pernah memberikan air panas untuk diminum dan suruh telan mentah-mentah. Tidak, itu tidak. Nah, kalau misalnya ada yang bilang sekarang ibunya menganiaya, siapa yang bilang? Nah, ini yang kita cari sumbernya sekarang. Memang yang viral demikian. Dia disiram dengan air panas katanya anak NS ini gitu. Ini tidak benar semuanya. Saya bingung mengadu ke siapa, karena orang tua saya itu jahat katanya gitu kan, galak gitu. Jadi mungkin kedua-duanya itu karena sering bertengkaran tentang masalah anak itu, sampai titip pesan kemarin pidato juga ada dari Pak Ustadz, ya ada saya sampaikan begini. Jadi ini pasti anak itu merasa gimana, bingung ya, melihat orang tua ribut terus ya. Bahkan waktu saya tanya sempat gara-gara, kalau sekarang mah ya enggak. Dipotong. Kalau sekarang mah ya enggak. Kalau sekarang mah ya enggak. Dipotong, guys. Nih. Dipotong kata-katanya. Pasti anak itu kan sekarang kan di pesantren. Tapi ada sisa akumulasi yang lama ya enggak. Ya kemarin. Dengerin nih. Waktu saya tanya sempat gara-gara, kalau sekarang mah ya enggak. Ya kemarin. Sempet gara-gara, baru mau ngomong gara-gara. Bapak nanti di depan polisi tolong jelasin nih omongan Bapak ini. Gara-gara apa? Sempat gara-gara apa ya? Dipotong siap. Isi chat ayah Nizam terungkap, disuruh bawa ke RS, malah bahas pemakaman. Kuasa hukum Lisna, ibu kandung Nizam, menyebut 2 hari sebelum wafat, keluarga sempat meminta korban, yaitu Nizam, segera dibawa ke rumah sakit. Namun respon yang diterima dinilai tidak menunjukkan urgensi. Ketika diminta dibawa ke rumah sakit, jawabannya belum ada waktu, masih sibuk, kalaupun meninggal ikhlasin aja, ujar kuasa hukum Lisna. Guys, ini ada info terkait lanjutan kasus kematian dari Nizam ya. Merau minta maaf, ibu tiri almarhum Nizam menangis diperiksa polisi, ayah kandung cuci tangan katanya gitu guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Ini kita lihat lagi info lebih lanjutnya ya guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan guys updatean yang lagi viral ya. Selain kasusnya Nizam, aku juga bahas kasus-kasus yang lain. Kalian bisa cek sendiri di beranda channel aku guys. Dan aku juga ada akun kedua yaitu Uki Kevin Reaction. Di sana juga aku membahas kasus-kasus yang lagi viral, termasuk ada kasusnya Nizam juga gitu guys. Aku bagi dua karena sekarang tuh lagi banyak kasus-kasus yang lagi viral, jadi aku otomatis bikin akun dua ya supaya bisa memberikan informasi buat kalian gitu guys ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Kita lihat seperti apa info dari Nizam, kasihannya Nizam ya. Bantuannya bahwa saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru saya yang mengurusinya. Ya, dia merasa dia tidak melakukan, dia justru yang mengurusinya gitu guys. Saya mau video call sama Nizam, nggak bisa video call, posisi Nizam di pondok, saya kan lagi di luar jauh. Jadi itu keterangan ibu Nizam itu, saya juga akan balik nuntut kalau begini. Waduh, tapi aku dengar dari kabarnya siapa ya, ibu kandungnya gitu kalau nggak salah, dia bilang bapaknya tuh suka ada nih cupang-cupang gitu guys ya, pasti tanyain ngamuk-ngamuk gitu guys, langsung ke ADRT gitu guys. Waduh, dia kerjanya apa ya si bapak Nizam ya? Allah, mesinya kata Ani, kasus nih.
statement Lisnawati, ibu kandung dari Nizam, yang menyebut kalau lamanya tak bertemu dengan Nizam lantaran diduga Anwar, ayah kandung Nizam, telah mengatakan pada Nizam kalau dirinya sudah tidak ada. Ayah Nizam yang gak terima dengan hal itu pun langsung membongkar fakta versinya, di mana justru Lisnawati yang mengantarkan Nizam kepadanya bersama keluarganya, Besti. Gak cuma itu aja, Anwar yang geram lantaran merasa yakin memiliki saksi untuk memperkuat bantahannya terhadap statement Lisnawati itu pun juga mengatakan bakal menuntut balik ibu kandung dari Nizam tersebut atau statementnya di publik. Terlebih dalam wawancara Zoom-nya bersama awak media, Anwar ayah Nizam menegaskan kalau justru Lisna sebagai ibu kandung Nizam yang tak pernah datang menjenguk Nizam, padahal menurutnya ia tak pernah menghalangi. Waduh. Ternyata Lisna itu kabur guys dari rumah ayah Nizam, dibantu sama saudara-saudara si Awang itu sendiri. Terungkap saat di podcast Bang Densu. Lisna mengaku dirinya yang sering mengalami KDRT selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian dia kabur dari rumah ayah Nizam, dan itu pun dibantu sama keluarga si Anwar atau si Awang Satibi. Terus abis kabur, saya dicari lagi sama si ayah Nizam, disuruh pulang. Ibu serta saya menolak, kata si Lisna. Kemudian saya minta, tapi si Awang bilang anak itu ikut saya. Kemudian dilanjut sama pengacaranya Mbak Lisna. Dari kejadian yang menimpa Lisna, kita bisa menyimpulkan Nizam itu pasti ngalamin hal yang sama. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya guys. Pantes saja Nizam gak berani ngomong sama ayahnya pas di RS, malah ngomong sama si kakek angkatnya. Seliweran di beranda saya ada bapaknya Nizam suruh memantau, atau istilahnya gitu, memantau yang netizen-netizen yang mengkritik dia, istilahnya ukutan atau, nah sini Pak ya, bapaknya Nizam, saya minta maaf ya, saya tegur Anda sedikit. Kalau Anda tidak ingin dipantau oleh netizen, para kreator, tiktoker, youtuber, omongan Bapak itu dijaga, ya, dijaga. Setiap yang keluar dari mulut Bapak sekarang ini lagi dipantau oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jangan sampai omongan Bapak itu menggiring opini yang akan menyudutkan diri Anda, dan rasa simpati netizen terhadap Anda akan mulai pudar, akan hilang. Dulunya kemarin simpati terhadap Anda karena kehilangan anak Anda, tetapi setelah dari sini ke sini melihat omongan Anda seakan menggiring opini, jadi masyarakat hilang sudah rasa simpatinya, ya. Jaga lisan Anda, omongan Anda di media sosial, di live, TikTok, jaga. Benar ya. Tuh ya, apakah kalian bapaknya kumaha tanya bapak si adik gerak pernah diker diurus ku abi budak di tengah. Tuh gimana? Tuh guys, aku nggak bisa baca takutnya karena ini pelanggaran YouTube. Dia menceritakan keburukan mantan istrinya, lalu menceritakan keburukan istrinya yang sekarang. Waduh, ibarat kata si bapaknya Nizam tuh orang yang paling benar lah gitu hidupnya, tidak melakukan kesalahan gitu guys ya. Maksudnya dari siapa? Waktu itu saya kan habis sakit tuh. Terus saya main handphone, ke scroll. Ini kok ada satu berita, satu kasus kok heboh banget gitu ya. Nah, saya kan karena masih belum sehat banget, aku abaikan. Nah, malamnya tahu-tahu ada yang DM. Nah, kebetulan kan saya juga timnya Arya Daru. Nah, mungkin dia juga tahu dari situ tentang nama saya. Terus di DM, dia minta bantuan hukum, dia katanya ini kan kerabat dia, bukan dia sendiri.
katanya minta bantuan hukum dari pihak ibu kandungnya Nizam. Lah saya kan bingung karena di medsos katanya ibu kandungnya Nizam sudah meninggal. Oh, iya. Sempat ada isu itu. Memang tersebar begitu, jadi di framing sama bapaknya ya, mantan suaminya. Akhirnya kan saya bingung ya, ini bener apa enggak gitu bang. Akhirnya saya bilang, dia minta nomor saya kasih, terus saya bilang, coba apa buktinya bahwa ini dari keluarga pihak ibu kandungnya Nizam. Lalu dia kirim KTP, kakak, dan akta kelahiran. Oh, terus saya belum percaya, saya lihat-lihat berita, oh iya namanya Lisna, ibu kandungnya domisili Cianjur, oh cocok gitu bang. Ada ya saya tanya kronologisnya, terus besoknya saya komunikasi sama bang Lisna gitu. Waduh, tuh deh guys ya. Anaknya meninggal disiksa sama ibu tirinya, lalu kenapa bapaknya harus ikut-ikutan diperiksa? Kalau saya ya berpikiran hal yang sama dengan netizen. Kenapa bapaknya harus diperiksa? Karena nggak mungkin itu bapak nggak mengetahui apa yang dilakukan sama mama. Benar guys ya. Nah itu guys info dari bapaknya Nizam dan ibu tiri dan juga ibu kandung Nizam guys ya. Menurut pendapat kalian gimana infonya? Mungkin ada reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar guys. Scan dulu infonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin supaya kalian nggak ketinggalan updatean terbaru tentunya guys ya. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Oke Kevin Reaction, jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Nah scan infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.